Nah, itu tadi uh, prosedur dalam menentukan grafik respons spektrum rencana kita. Nah, lalu kemudian langkah kedua itu adalah menghitung berapakah periode natural dari struktur bangunan kita. Nah, apa itu periode natural? Berikut ini adalah penjelasannya. Berikut ini adalah prosedur umum bagaimana analisis beban gempa pada struktur jembatan. Pertama, tentu saja kita harus membuat dulu grafik respons spektrum dengan prosedur yang sebelumnya ya. Kemudian langkah kedua, kita harus menghitung berapa periode natural dari struktur jembatan kita. Nah, periode natural itu rumusnya adalah, ini dari SNI saya ambil, 2V dikali akar W dibagi G dikali K. Nah, apa itu? W adalah berat bangunannya, berat bangunan atasnya, G adalah percepatan gravitasi, K adalah kekakuan. Nah, tapi apa itu periode natural? Kenapa kok cara ngitungnya berdasarkan berat dan kekakuan bangunan? Nah, berikut ini saya jelaskan gambaran dari apa yang disebut dengan periode natural. Nah, ini kembali ke video ini untuk menjelaskan apa itu periode natural. Jadi sama seperti tadi ya, ada tiga buah bangunan, yang satu tinggi, sedang, dan pendek, dikatakan oleh meja getar yang bergerak mulai dari getaran yang pelan sampai nanti terus getarannya makin cepat dan cepat gitu. Nah, sekarang udah mulai kelihatan getarannya udah makin cepat. Yang pertama kali ikut bergoyang tentu saja bangunan yang paling tinggi gitu ya. Seperti sama kayak tadi, bangunan yang kanan ini sekarang lagi menuju ini ya. Entar lagi mencapai percepatan puncaknya di sini. Ya, itu dia. Itu percepatan puncak dari bangunan yang tinggi tadi dengan frekuensi 4 Hz. Nah, setelah meja getarnya bergetar lebih cepat dari 4 Hz, yang terjadi adalah bangunan yang tadi beresonansi yang tinggi ini itu lama-kelamaan dia akan berhenti bergetar. Nah, bukan berhenti, tapi getarannya akan berkurang sehingga pelan. Sampai terjadi selanjutnya, ternyata bangunan yang tengah, bangunan yang sedang itu mulai beresonansi dengan getaran meja getarnya. Ya, itu 6,35 Hz dia beresonansi. Kalau tadi kan 4 Hz yang bangunan tinggi. Coba kita lihat nih, bangunan tingginya kan hampir tenang kan, walaupun getaran mejanya makin cepat, tapi hampir tenang ini, hanya bergetar sedikit saja gitu. Nah, tapi apa yang terjadi ketika meja getarnya makin bergetar makin cepat? Ini ternyata bangunan yang tengah pun lama-lama juga diam, sudah berhenti beresonansi. Sekarang masuklah bangunan yang rendah, itu beresonansi dengan meja getarnya seperti ini. Itu. Nah, bangunan yang paling pendek ini paling sulit beresonansi karena dia sangat kaku ya, karena bangunan pendek. Kita lihat nanti frekuensi berapa dia beresonansi. Ya, 11,35 gitu. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau tadi bangunan yang tinggi itu 4 Hz saja dia sudah beresonansi. Bangunan yang sedang itu 6,35, sedang bangunan yang pendek itu dia 11,35. Nah, itu disebut dengan frekuensi natural. Frekuensi natural adalah frekuensi yang menyebabkan sebuah benda itu ikut beresonansi dan sumber getarannya, gitu ya. Nah, setiap benda itu punya nilai frekuensi naturalnya masing-masing.
Di sini terlihat bangunan tinggi frekuensi natural rendah jadi 4 Hz, yang bangunan sedang dia 6,35 Hz, yang bangunan pendek dia 11,35 Hz gitu. Nah, kenapa kok berbeda-beda? Karena kekakuannya beda. Jadi bangunan tinggi ini kekakuannya paling kecil, dia paling fleksibel dibandingkan dengan dua bangunan di sebelahnya, sehingga dia punya nilai frekuensi yang paling rendah, jadi paling gampang berresonansi gitu. Itulah kenapa tadi dalam rumus periode natural itu ada unsur massa berat bangunan dengan kekakuannya. Jadi memang lihat dari percobaan ini terlihat memang kekakuan bangunan itu berpengaruh dengan nilai frekuensi resonansinya, frekuensi naturalnya. Tentu saja kalau kita tahu frekuensi naturalnya, otomatis cari periodenya gampang ya. Periode adalah 1 dibagi frekuensi. Nah, itulah yang disebut dengan periode natural. Nah, itu tadi gambaran fisiknya, apa itu disebut dengan periode natural atau frekuensi natural gitu ya. Terlihat tadi itu fungsi dari berat bangunan dan kekakuan bangunan. Nah, kalau kita lihat nilai K ini sebagai pembagi, artinya makin besar nilai K, maka nilai T-nya akan makin kecil. Ya kan, karena kan pembagi. Betul, tadi kan bangunan yang pendek, kekakuannya makin kaku, memiliki frekuensi yang tinggi, sehingga nilai periodenya 1 dibagi frekuensi, diberikan kecil gitu. Nah, sebaliknya, kalau kekakuannya rendah, bangunannya tinggi tadi, maka nilai T-nya akan makin besar, artinya frekuensinya akan makin kecil gitu. Nah, itu tadi bentuk fisik dari apa itu periode natural. Nah, setelah itu, untuk mencari sebenarnya berapa sih percepatan yang terjadi pada bangunan kita, itu kita plotkan saja nilai angka ini ke dalam grafik resonans meter yang sudah kita dapatkan. Gitu. Contoh misalkan nilai T kita adalah 0,8 misalnya di sini ya, 0,8 kira-kira ya. Kita tarik ke atas menyentuh grafik resonans spektrum, lalu kita tarik lurus ke kiri. Nah, inilah nilai CSM kita. Artinya inilah nilai percepatan getaran yang terjadi pada bangunan jembatan kita gitu. Jadi maksud saya ini kan profil getarannya, kemudian bangunan jembatan itu berresonansi dengan getaran yang mana? Apa percepatan puncak atau percepatan yang di sini atau percepatan yang di sini gitu. Nah, oh iya, pada jembatan untuk berat saya rasa sudah jelas ya dari berat jembatannya ya. Tapi untuk K, kekakuan, itu kekakuan yang daerah mana? Kekakuan yang dimaksud ini adalah tentu saja di kekakuan abutmen atau kekakuan abutmen dan kekakuan pilar. Kenapa? Kan tadi sudah jelas di awal sesungguhnya struktur penahan gaya gempa pada jembatan itu bukan pada struktur atasnya tapi pada struktur bawahnya, yaitu pilar dan abutmennya. Gitu. Nanti setelah di LO3 akan saya bahas lengkap gaya-gaya yang terjadi pada abutmen jembatan dan bagaimana cara menghitung kekakuan ini gitu. Terakhir, selanjutnya kalau sudah mendapatkan nilai CSM, kita bisa menghitung nilai beban gempa sama dengan percepatan kali massa berat bangunan dibagi dengan faktor modifikasi. Nah, nilai R ini itu tergantung dari zona gempa. Maka kita harus cek zona gempa kita dari masuk zona 1, 2, 3, atau 4 seperti itu. Ini adalah persyaratan minimum dari berbagai zona gempa. Pada zona 1 ini untuk jembatan berada pada daerah zona gempa 1 di mana koefisien percepatan puncak AS kurang dari 0,05, maka gaya horizontal rencana pada penghubung struktur, jadi pada abutmen dan pada pilar maksudnya ya, pada daerah penghubung itu pada arah yang terkekang diambil tidak kurang dari 0,15 kali reaksi vertikal akibat beban permanen. Ya, gampangnya 0,15 dari berat struktur atasnya. Dan untuk kondisi tanah selain tanah keras, jadi tanah sedang dan tanah lunak, maka pada zona 1 gaya horizontal tidak boleh kurang dari 1/4 kali reaksi vertikal akibat beban permanen dan beban hidup. Oh iya, ternyata nggak cuma berat struktur atas tapi dan beban hidup gitu. AS itu apa? Ini kalau lupa. Inilah AS. Jadi kalau nilai ini itu kurang dari 0,05 gravitasi bumi,
maka diambil langsung 0,15. Nah, kalau dia selain tanah keras, berarti tanah sedang dan lunak, dia diambil tidak boleh kurang dari 0,25 kali reaksi vertikal. Pada zona gempa 1 nilai R tidak diatur, maka R-nya diambil sama dengan 1. Ya, karena emang zona gempa 1 tuh intinya kan zona gempa yang kecil, yang rendah ya, hingga R-nya cukup 1. Pada zona 2 harus analisis dalam persyaratan 63, kecuali untuk nanti kita lihat di SNI-nya 63 itu apa. Nah, kecuali untuk fondasi, maka gaya gempa rencana untuk seluruh komponen jembatan, termasuk pilar dan dinding penahan tanah, ya abutmen ya, ditentukan dengan membagi gaya gempa elastis dengan faktor modifikasi respon R sesuai dengan tabel 6 yang ini. Jadi yang kalau zona 2 nilai R-nya ngikuti tabel di SNI, tergantung dari jenis pilarnya, baja atau beton bertulang, tergantung dari kepentingan bangunannya. Kecuali pada abutmen ya tetap 0,8 kalau abutmen. Jadi abutmen itu tidak boleh lebih kecil, tapi tetap 0,8. Nah, gaya gempa rencana untuk fondasi selain fondasi tiang, artinya kalau kita menggunakan fondasi jembatannya fondasi sumuran atau fondasi telapak gitu ya, maka gaya gempanya dibagi dengan setengah dari nilai faktor modifikasi respon atau R/2. Jadi khusus pada fondasi, karena harus dirancang sangat kuat, maka nilai R-nya dibagi 2 gitu. Sedangkan untuk komponen bangunan bawah di mana fondasi terhubung, maka R/2 tidak boleh kurang dari 1,0. Maksudnya gini, untuk fondasi di bawah pilar, fondasi di bawah abutmen, nilai R-nya adalah setengah dari angka ini gitu. Tapi untuk bangunannya sendiri, maksudnya untuk pilarnya sendiri dan abutmennya sendiri, nilai R-nya itu tidak kurang dari 1,0 gitu. Jadi kalau ini dibagi 2 pun tidak boleh kurang dari 1,0. Yang kurang dari 1,0 justru yang fondasinya. Itu karena ya memang fondasi tidak boleh gagal ya. Karena kalau fondasi gagal ya untunglah jembatannya gitu. Zona gempa 3 dan 4. Nah, untuk zona 3 dan 4 harus dianalisis sesuai dengan persyaratan minimum pada pasal 63. Nah, gaya rencananya itu diambil nilai terkecil 6 ketentuan 5932 dan 5933. Nah, tadi kan juga ada ya 63 ya. Mari kita lihat SNI-nya, apa itu pasal 63, apa itu pasal 5932, dan apa itu pasal 5933. Nah, berikutnya untuk zona gempa 3 dan zona gempa 4. Nah, zona gempa 3 dan zona gempa 4 tadi hampir gaya rencananya untuk tiap komponen diambil sebagian terkecil dari ketentuan 5932 dan 5933. Nah, 5932 itu pada prinsipnya gaya gempanya boleh dimodifikasi sesuai dengan pada pasal 592 gitu ya. Apa itu 592? Yang tadi. Ini yang 592. Nah, ini dia. Jadi sama dengan zona gempa 2, nilai R-nya diambil sesuai dengan tabel 6. Kecuali untuk fondasi. Beda nanti ya, kalau tadi kan fondasinya R/2. Kecuali untuk fondasi, maka nilai R diambil sama dengan 1. Karena apa? Karena pada zona gempa 3 dan 4 kolom boleh mengalami kerusakan. Jadi pada zona gempa yang tinggi, kolom boleh mengalami kerusakan hingga batas yang dapat diterima untuk membentuk sendi plastis. Namun fondasi harus tetap dalam kondisi elastis sehingga nilai R diambil sama dengan 1. Tapi bisa juga dihitung dengan pasal 5933. 5933 adalah menghitung dengan gaya sendi plastis gitu ya. Jadi ini pelajaran sendi plastis pada struktur jembatan gitu. Tapi ini cukup rumit karena untuk menghitung pasal 5933 ini kita harus menghitung dulu berdasarkan 5932. Jadi tetap menggunakan prosedur standar tadi yang sudah saya jelaskan, gravitational spectrum, hitung periode natural, terus dihitung nilai beban gempanya dengan nilai R ngikuti ini tadi, nilai yang pasal 592. Setelah itu dihitung tulangannya, baru dihitung kapasitas plastis dari kolomnya. Jadi kayak 2 kali kerja kalau yang gaya sendi inelastis.
gitu. Jadi nanti kalau dalam perkuliahan ini mungkin saya hanya akan menggunakan yang ketentuan 5932. Jadi biar satu kali hitungan saja, tidak dua kali hitungan.